Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Baik, terima kasih teman-teman media yang sudah hadir pada siang hari ini. Hari ini tanggal 29 Desember 2021, kami jajaran Polres Bau-Bau akan melaksanakan press conference terkait dengan pengungkapan kasus penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia yang terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021. TKP bertempat di samping Stadion Beto Ambari, Kelurahan Tanggana Pada, Kecamatan Muhu, Kota Bau-Bau. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 28 Desember 2021 sekitar jam 04.00 di samping Stadion Beto Ambari, di mana perbuatan tersangka ini melanggar pasal 338 KUHP dan pasal 170 ayat 2 ke 3E KUHP, dengan di mana ada dua orang tersangka yang kami sudah amankan. Yang pertama adalah saudara LMA alias IN bin LA, usia 23 tahun, laki-laki, alamat BTN Bukit Sari. Dan tersangka yang kedua inisial MAR alias LA bin AD, usia 18 tahun 2 bulan, laki-laki. Adapun korban adalah seorang mahasiswa jurusan sudah semester akhir atas nama Jusni Wance, usia 23 tahun, status tadi mahasiswa. Dan barang bukti yang kita amankan yang ada di depan kita ini ada satu buah kursi kayu, ada tefal dan pakaian korban yang digunakan pada saat peristiwa tersebut terjadi. Adapun kronologis dapat kami sampaikan bahwa pada malam tersebut atau tanggal 28 Desember tahun 2021, kedua orang tersangka ini bersama korban dan 3 orang lagi temannya atas nama Anto, Melki, dan Denis. Mereka sedang pesta miras di samping atau di Stadion Beto Ambari, ya. Lalu kemudian sempat terjadi selisih paham karena antara korban dan pelaku ini semuanya sama-sama dalam kondisi di bawah pengaruh minuman keras. Lalu kemudian korban ini sempat mencabut bajunya dan akan menusukkan kepada korban. Lalu kemudian teman-teman yang lain menghalang-halangi, ada saudara Denis yang menghalangi, dan perselisihan tersebut tidak berlanjut, ya. Lalu kemudian mereka masih terus melaksanakan pesta mirasnya. Lalu tidak lama kemudian hujan. Akhirnya korban berteduh di TKP, dan beberapa orang temannya sebagian akhirnya sudah pulang ke saudara Denis. Lalu kemudian kedua orang tersangka ini bersepakat untuk akan melakukan penganiayaan terhadap korban. Lalu tersangka MAR menggunakan kursi ini untuk memukul korban di bagian wajah dan memukul bagian badannya, sedangkan tersangka LMA yang bersangkutan keluar untuk mencari alat pemukul. Akhirnya dia menemukan tefal yang ada di sekitar lokasi TKP. Lalu kemudian tefal tersebut dipecahkan dan itu yang digunakan untuk menusukkan pada bagian leher dan bagian badan ataupun dadanya korban. Untuk kedua orang tersangka kita amankan
setelah kita mendapatkan laporan, Polsek Bogor mendapatkan laporan kurang lebih sekitar jam 6 pagi, mendapatkan informasi langsung mendatangi TKP dan kita memeriksa beberapa orang saksi, ya. Tim gabungan dari Polres Bau-Bau, Satreskrim Polres Bau-Bau bersama Polsek Bogor mengembangkan kasus ini dengan memeriksa saksi-saksi dan memeriksa ada CCTV sekitar lokasi, lalu kemudian mengidentifikasi pelaku tersebut. Ya, kurang lebih sekitar pukul jam 10 pagi. Setelah itu tersangka sudah bisa kita amankan dan atas nama LMA, dan kemudian dikembangkan lagi tersangka yang lain yaitu MAR juga kita amankan pada hari yang sama. Saya kira itu rekan-rekan media untuk menyampaikan informasi awal. Mungkin akan kita buka sesi tanya jawab. Silakan. Pak, sempat tersebar di Facebook Pak ada motif perempuan di balik kejadian ini. Seperti apa setelah dikonfirmasi ke tersangka? Ya. Antara korban dan pelaku mereka tidak punya hubungan apa sebelumnya, bukan teman dan sebagainya, tapi ada beberapa teman mereka yang merupakan teman mereka berdua gitu ya. Akhirnya bergabunglah mereka untuk melaksanakan pesta miras tersebut. Kalau untuk informasi yang berkembang tersebut kami tidak mengarah ke sana, ya, kelihatannya tidak sesuai dengan fakta yang kita dapatkan. Lokasi penangkapannya Pak? Ya. Lokasi penangkapannya Pak? Ya, untuk tersangka LMA di kediamannya di Kilo 4 kita amankan. Kemudian yang MAR ini kebetulan setelah kita kembangkan, yang bersangkutan kita bawa ke Mako untuk diperiksa. Sudah, kalau dari KTP-nya sudah dua-duanya sudah masuk kategori dewasa, ya, termasuk tersangka MAR ini sudah 18 tahun 2 bulan. Tapi dari KTP ada kemungkinan penambahan tersangka Pak, atau seperti sudah 2 orang ini sudah? Sementara ini 2 orang ini, ya, berdasarkan kita hasil olah TKP dan keterangan dari saksi-saksi yang melihat di TKP juga. Sementara 2 orang ini yang berperan langsung. Pasal yang dikatakan Pak? Apa? Ya. Terakhir mungkin ada yang mau sampaikan, ya. Ada lagi lah pertanyaan lain? Apakah motif mereka lakukan aksi ini apakah betul karena pengaruh yang bisikan pertama dan Ya, motif sementara ini adalah karena mereka di bawah pengaruh minuman keras, ya, dan sebelumnya sempat berselisih pada hari yang sama, ya, berselisih pada hari yang sama, lalu kemudian sempat dipisahkan oleh temannya pada saat mereka akan terjadi perkelahian. Mungkin karena masih merasa kecewa gitu ya, tersangka ini kemudian berencana dengan rekannya untuk melakukan penganiayaan. Jadi spontanitas saat itu juga.